Perkenalkan, nama saya Berlian Zahra Maulidata dengan NIM K002568 dari kelompok B8. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang situs fasialis. Nah, untuk eh, untuk eh, untuk lapisan penutup dari kranium sendiri itu bisa disingkat jadi scalp atau SCALP. Yang pertama itu skin. Skin itu bisa disebut juga kulit. Dia itu lapisan tipis, mengandung banyak glandula sudorifera sama ada folikel rambut juga. Nah, habis itu ada connective tissue, yaitu C. Tadi connective tissue dia jaringan ikat. Jadi dia banyak vena, nervus. Jadi kalau misalnya terluka itu bisa terjadi pendarahan hebat dan sukar berhenti. Nah, selanjutnya itu ada A, itu aponeurosis epicranialis. Dia itu adalah lembaran dari tendo musculus occipitofrontalis. Nah, selanjutnya ada L. L itu loose connective tissue atau jaringan ikat longgar. Nah, itu tuh eh, mirip spons dan berisi ruang potensial yang dapat mengembang karena dapat menyerap cairan yang terbentuk karena cedera atau infeksi. Nah, dia juga punya akhiran dari vena emisaria. Jadi kalau misalnya ada luka atau infeksi, dapat cepat diteruskan ke sinus venosus duraematris yang akhirnya nanti bisa nyampe ke otak. Dan itu bahaya. Terus yang terakhir P itu perikardium, itu adalah lapisan jaringan ikat padat yang melekat di permukaan kalvaria. Nah, selanjutnya ada beberapa kelompok faciales. Nah, muskuli faciales sendiri itu berkembang dari arcus pharyngeus kedua dan dipersarafi oleh cabang-cabang nervus facialis atau nervus tujuh. Nah, fungsinya itu mengontrol ekspresi wajah. Nah, dia dibagi jadi empat. Ada kelompok orbitalis, kelompok nasalis, kelompok oralis, dan juga kelompok musculus lain. Nah, eh, untuk kelompok orbitalis sendiri itu fungsinya untuk menutup mata, membuka mata, kedip gitu. Itu disebut orbicularis oculi. Dia membentuk orbikular di area mata. Dibagi jadi ada yang pars orbitalis sama pars palpebralis. Habis itu ada juga di bawah alis itu corrugator supercilii. Nah, selanjutnya kelompok nasalis itu ada musculus nasalis, dia ada pars transversus sama pars alaris. Terus dia juga ada musculus procerus dan musculus depressor septinasi. Dia di sini. Nah, selanjutnya ada musculus orbicularis, kelompok oralis. Nah, di kelompok oralis itu ada musculus orbicularis oris, jadi dia orbikular melingkar di area bibir, di area mulut. Habis itu ada juga musculus buccinator. Nah, terus dia punya banyak kelompok muskuli bawah atau muskuli yang sifatnya depresor. Jadi ada kayak depresor anguli oris, ada depresor labii inferioris, ada juga eh, mentalis. Nah, habis itu dia juga punya muskuli atas, dia buat levator. Itu ada risolius, itu yang biasa buat senyum. Terus ada musculus zygomaticus mayor, musculus zygomaticus minor, musculus levator labii superioris, levator labii superioris alakenasi, dan ada juga levator anguli oris. Nah, selanjutnya ada kelompok muskuli lain. Jadi kelompok muskuli lain itu dia nggak ada di regio facialis, di bagian depan itu nggak ada. Tapi sama-sama berasal dari arcus pharyngeus kedua dan juga dipersarafi sama nervus facialis atau nervus tujuh. Dia ada di bagian leher itu ada musculus platysma. Habis itu dia juga ada di dekat telinga itu musculus auricularis dan juga ada musculus occipitofrontalis. Nah, ini adalah muskuli masticatores. Jadi dia itu bisa kalau misalnya disusun dari disebutin dari luar ke dalam, itu ada musculus masseter, ada musculus temporalis, ada juga musculus pterygoideus lateralis. Setelah itu ada musculus pterygoideus medialis dan eh, nah, musculus pterygoideus lateralis itu depressor mandibula. Sisanya itu dia levator mandibula. Nah, ini motoriknya. Jadi kalau misalnya kita ototnya itu bergerak, kulit wajah itu juga bakalan bergerak dan kita bisa berekspresi. Nah, inovasi motorik itu kebanyakan dari muskuli facialis. Kebanyakan dari nervus facialis atau nervus tujuh. Nah, ini yang pertama ada gerakan mengkerutkan dahi itu pakai musculus occipitofrontalis. Lalu juga ada gerakan mengkerutkan alis gini, corrugator supercilii. Habis itu ada apa ini?
Ya bisa dilihat sendiri gambarnya, itu pakai musculus procerus sama musculus transversus, musculus nasalis pars transversus. Nah, ini ada orbicularis oculi, dia memejamkan mata. Habis itu untuk, apa, menghadap ke atas. Ya, kalau saya menurut gambar ini, itu dia pakai levator, labis superior ala genasi, sama, musculus nasalis pars alaris. Terus juga ini ada mengembungkan pipi, itu pakai musculus buccinator sama musculus orbicularis oris. Nah, kalau memiringkan bibir, itu pakai musculus zygomaticus mayor sama zygomaticus minor. Nah, ini yang bagian, eee, senyum, itu pakai musculus risorius. Terus kalau misalnya mulutnya terbuka dan tersenyum, itu risorius dan juga depressor labii inferioris. Nah kalau misalnya mukanya kayak gini yang paling kanan, itu muskulusnya levator labii superioris sama muskulus depressor labii. Nah, setelah itu ada, dilatasi mulut. Ini agak, nge-lag PPT-nya, di-zoom. Nah, oke, ulangi ya. Kalau misalnya dilatasi mulut, itu pakai musculus risorius, habis itu musculus levator labii superioris dan musculus depressor labii inferioris. Nah, kalau misalnya gerakannya manyun, itu muskulusnya orbicularis oris, dan kalau misalnya dia mulutnya menghadap ke bawah, itu dia musculus depressor anguli oris. Nah, kalau misalnya kayak bibir bawahnya itu manyun, itu muskulusnya mentalis. Habis itu kalau misalnya gerakannya kayak gini, itu kan dia pakai muskulus yang di bagian, leher juga, itu platysma. Nah, selanjutnya tuh vaskularisasi arteri. Nah, jadi itu arteri yang memvaskularisasi wajah, itu tuh asalnya dari arteri karotis eksternal, itu sebagian besarnya, nah sebagian kecilnya itu bisa dari arteri karotis internal. Nah, eee, bisa lihat yang bagian tebal besar ini itu arteri karotis eksternal, itu ada beberapa percabangan, yaitu ada arteri tiroidea superior. Habis itu ada juga arteri, pharyngea ascendens, habis itu ada arteri lingualis, ada arteri facialis, arteri occipitalis, arteri auricular posterior, dan juga arteri temporalis superficialis. Nah, ada arteri maxillaris juga. Nah, untuk vaskularisasi vena, itu venanya itu dari ini, yang tebel ini, itu vena jugularis interna. Nah, fungsi utamanya itu persarafan sensorik, gitu. Fungsinya itu vaskularisasi vena, ini. Terus selanjutnya ada inervasi. Inervasinya itu ini buat, sensorik wajah. Nah, tapi kalau nervus mandibularis itu bisa juga motorik, karena dia di sekitar musculus masticatoris. Ini ada nervus trigeminus atau nervus 5, dia ada cabangnya, ada cabang 1, cabang 2, cabang 3. Cabang 1 tuh di ophthalmicus, nervus ophthalmicus. Kalau cabang 2 di nervus maxillaris dan cabang 3 di nervus mandibularis. Nah, selanjutnya ini juga inervasinya, ini ada cabang-cabangnya, ada cabang temporal, cabang zigomatik, cabang bukal, terus habis itu cabang mandibular sama cabang cervical.